Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Uji Kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama Muhammad Soleh Fajar Sodik SPD, NIM 42500012998, Prodi Pendidikan Agama Islam, Jabatan Guru PAI, Unit Kerja SMA Al-Fatah 3 Raksa, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan materi pembelajaran bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Pelaksanaan UKIN Jumat 17 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya wahai anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sahdan, kenapa pegang kepala? Adakah sesuatu yang tidak baik? Tidak ada. Alhamdulillah. Semuanya baik. Jaki baik? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah wajib dan patut kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang telah memberikan nikmat tersebut sehingga kita gunakan kepada jalan kebaikan, yakni menuntut ilmu. Tak lupa juga salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hari ini? Baik. Ada yang lemas? Tidak. Ada yang lemas? Tidak. Yakin? Baik. Usahakan memberikan suatu biar semangat kita menggelora, ya. Satu yel-yel gitu ya. Satu yel-yel. Apa itu dia? Ketika usah ucapkan hamasah jadidah, hamasah qawiyah. Oke? Ya. Apa itu hamasah artinya? Semangat. Jadidah baru. Semangat hamasah qawiyah, Semangat yang kuat. semangat yang kuat. Baik, ketika saya bilang hamasah jadidah, hamasah Oh iya. hamasah jadidah, Hamasah. Oh iya. ini di atas ya, tangannya begini ya. Oke, siap. Hamasah jadidah, Hamasah. Oh iya. hamasah jadidah, Hamasah. Oh iya. hamasah jadidah. Hamasah. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita tetap semangat sampai kepada selesai pembelajaran. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki kembali kepada pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya pendidikan agama Islam itu tidak hanya cuma menyampaikan tentang ilmu, akan tetapi mendidik karakter seorang siswa. Di antaranya yang diajarkan Islam kepada siswa-siswa dari segi pendidikan atau karakter, tolong Rafi Izzuddin sampaikan. Akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Akhlak seperti apa, Regan? Menghormati guru. Alsar. Menghormati sesama. Romdon. Menaati perintah guru. Masya Allah, ini guru semua ya. Zaki. Sholat. Ubaid. Tidak mengolok teman. Tidak mengolok teman. Dari perempuannya Ririn Cahya. Mematuhi perintah guru. Mematuhi perintah guru. Zahwa. Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman. Alhamdulillah. Nah,
itu semua diberikan oleh pendidikan agama Islam. Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya cuma sebatas ilmu, akan tetapi karakter pun dibentuk. Maka pada saat ini yang akan kita pelajari yakni adalah apa? Yang akan kita pelajari? Memberikan nikmat, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Maka untuk mengawali daripada pembelajaran kita, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ustadz akan absen dulu atau Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang dibacakan namanya, ucapkan hadir. Muhammad Al-Sar Baihaqi, Hadir. Muhammad Eban Bahrudi, Hadir. Muhammad Fadl Ramadan, Hadir. Muhammad Habib Al-Khairi. Izin. Oh iya, izin. Kenapa dia izin? Oh, jaga. Baik. Muhammad Rabi Izzuddin, Hadir. Nur Aini, Saya Rega Nabiyat Nurza, Hadir. Syadan Ribat Alfat, Hadir, Pak. Ubaidillah Asy-Syafi'i, Hadir. Zahwa Dadila. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Ramdhani tidak hadir. Hadir. Kenapa? Izin dia. Oh, sakit. Sakit apa? Jaki? Demam. Oh, sakit demam. Mudah-mudahan lekasab. Alamin. Azra Destiana Dalial, Zaki Farid Noval, Hadir. Ririn Cayang Raini, Hadirah. Rizka Amanda. Hadirah. Alhamdulillah hadir semua. Yang tidak hadir mudah-mudahan dirahmati dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk melanjutkan materi kita untuk membuka, maka sama-sama kita akan dengarkan penyampaian berikut. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan penyampaian nanti dalam materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk menjaga dan menumbuhkan cinta tanah air dalam diri kita, maka sama-sama kita akan menyanyikan lagu nasional agar seluruhnya berdiri sejenak.
duduk kembali. Lanjutkan kepada materi kita tentang beriman. Maka sama-sama terlebih dahulu kita akan saksikan tayangan berikut. Tayangan yang pertama, siapa ini? Abdul Somad. Berdosakah ingkar janji sama mantan? Nah, kita akan dengarkannya. Ada saudara saya, dia seorang akhwat. Dulu sebelum dia menikah, dia berjanji dengan mantan pacar dia untuk menikah dengan mantan pacar dia. Nikah, maka disebutkan malah nisfal iman, agar kau sudah menyempurnakan sempurna iman. Sedangkan pinangan saja boleh dibatalkan, apalagi belum ada ikatan sama Allah. Ini kan itu sudah rasa-rasa itu kan ekstra. Dan kalau sudah rasa, hari ini bukan ada saudara saya, dia seorang akhwat. Dulu sebelum dia hijrah, dia berjanji dengan mantan pacar dia untuk menikah dengan mantan pacar dia. Saat ini dia hilang rasa. Bagaimana dengan saudara saya urusan? Apakah dia berdosa? Mantan sahabatnya sampai menikah. Maka disebutkan malah nisfal iman, agar kau sudah menyempurnakan sempurna iman. Sedangkan pinangan saja boleh dibatalkan, apalagi belum ada ikatan sama Allah. Ini kan harus sudah rasa-rasa itu kan ekstra. Kalau sudah rasa, hari ini rasa, besok tak berasa, bilang rasa, itu menjadi rasa. Kalau dia masih gadis saja, tak apa-apa. Asal jangan berasa yang dibikin orang, itu bahaya. Tunangan bisa dibatalkan. Apa ini segala rasa-rasa? Baik. Kira-kira tentang apa ini? Tentang menepati janji atau membatalkan janji. Ketika memang suatu janji tersebut akan memberikan dampak yang buruk, maka batalkanlah janji tersebut. Seperti yang terjadi, pacaran halal atau haram? Haram. Maka ketika seseorang pemuda menyampaikan kepada pasangannya, nanti aku akan nikahin kamu ya. Ternyata di suatu hari kemudian si laki-laki tersebut mendapatkan yang terbaik, misal, dan ternyata atau dari segi agamanya bagus, dari segi akhlaknya baik, sedangkan mantan dia yang kemarin kurang baik, urakan dan macam-macam, maka itu lebih baik untuk diselesaikan saja. Pilih yang terbaik. Karena apa? Karena janji ini akan memberikan keburukan. Baik, selanjutnya banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Kalau kata Allah cahaya gampang, kamu amalkan yang ini dapat. Apa yang kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang halal? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada golongan Allah. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Di manusia itu kalau berusaha nikmat tak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan. nah, tentang apa ini? Tentang bersyukur. Kuncinya apa? Bersyukurlah. Ketika kita ingin ditambahkan nikmat, maka bersyukur. Seperti apa bersyukur itu, Zaki? Diberi tidak nawar. Diberi tidak menawar. Kalau ibu-ibu bisa nggak seperti itu? Diberi tidak menawar. Wah, kayaknya beda lagi gitu ya.
Pasti diberi, pasti kadang-kala nawar terus, nawar. Baik, untuk selanjutnya ini tentang syukur. Maka tayangan yang selanjutnya, tayangan yang ketiga akan kita saksikan. Siapa ini? Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah, 5 kali, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balagat masyarikal ardi wa magharibaha fasufika biha damul haram wa ukhidha biha malul haram wa tuhika biha al-fardil haram. Jadi lisan itu kalau adu ngomong itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua. Wah, apa yang disampaikan? Lisan. Jaga lisan. Ternyata lisan itu akan mendapatkan azab yang paling berat. Kenapa seperti itu? Karena dengan lisan terjadilah pertumpahan darah, karena dengan lisan terjadilah pertengkaran. Yang seharusnya menjadi suatu kerukunan ternyata terjadi perpecahan. Akibat apa? Lisan. Baik, sekian video ini yang ditayangkan kepada kita. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Di antaranya apa, Raffi? Dia menepati janji. Menepati janji. Evan? Menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Aini? Harus bersyukur. Azra? Apa satu lagi itu kira-kira? Menjaga lisan. Alhamdulillah. Bukan ada saudara Nanti lisan atau mulut. Wah. Baik. Di sini sebelum kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sama-sama kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita sebagai peserta didik. Nomor 1, tolong dibacakan Ririn. Terlihat tidak Ririn? Enggak, Ustaz. Oh, tidak terlihat. Yang lain yang terlihat? Raffi? 1. Menganalisis cabang iman, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Baik, nomor 2, Regan. Nomor 2. Mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagi dari ajaran agama. Nomor 3, dibaca Fadlan. 3. Membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Baik. Nah, nanti ketika kita akan melakukan pembelajaran, maka inilah yang akan kita dapatkan daripada tujuan pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya di sini ada kata kunci. Kata kunci yang pertama, bila mana dalam teks nanti atau dalam pembelajaran kita terdapat kalimat-kalimat di sini, maka perlu kita ketahui syukur nikmat. Siapa yang tahu syukur nikmat apa artinya? Angkat tangan. Mensyukuri nikmat. Yang kedua, akad. Transaksi. Padahal transaksi, masya Allah. Selanjutnya, aib. Angkat tangan. Ubed. Sesuatu keburukan yang tidak ingin diketahui orang lain. Sesuatu keburukan yang tidak ingin diketahui orang lain. Masya Allah. Tepuk tangan. Selanjutnya, fitrah. Siapa yang tahu fitrah? Balik pada kesucian. Kembali kepada kesucian. Selanjutnya, akidah. Keyakinan. Selanjutnya, suhuf sohifah. Siapa? Yang perempuan? Suhuf atau sohifah? Hah? Lembaran. Iya, betul. Syariah. Syariah. Siapa yang tahu syariah? Syadai?
sesuatu dari yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Gibah. Siapa di gibah? Riri. Bicarakan orang lain. Apa? Bicarakan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya akhlak. Eva. Sikap sopan santun. Sikap sopan santun. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Rasulullah. Baik, di sini infografis bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, di sini juga kita kalau dilihat dari gambar ini, di sini ada terciptanya kerukunan. Di sini ada terciptanya memenuhi janji, mensyukuri nikmat. Ini memelihara lisan atau menutupi aib orang lain. Baik. Yang pertama adalah sama-sama kita akan bacakan sebelum kita memulai kepada pembelajaran. Yakni adalah membaca ayat Al-Quran, yakni surah Al-Ma'idah ayat pertama yang diawali oleh saya sendiri dan diikuti oleh siswa-siswi sekalian. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Siapa yang ingin mengulangi? Siapa yang ingin mengulangi bacaan tersebut? Angkat tangan. Baik, Saudara Syahdan, silahkan diulangi dan diikuti oleh teman-teman. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul-azim. Selanjutnya ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Selanjutnya siapa yang ingin mengulangi bacaan tersebut? Saudara Zaki, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Alhamdulillah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Adapun ayatnya adalah wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu al-bahimah, hewan ternak, kecuali yang akan disebut kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Setiap hukum ikuti hukum yang Allah berikan. Begitu pula kita sebagai seorang muslim dan warga negara, kita pun harus menaati untuk taat kepada pemerintah dan begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan. Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Jawabannya apa? Pasti tidak. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ketika kita berburuk sangka kepada orang, kemudian apalagi itu diperumpamakan dalam Al-Quran, kita seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Jangan sampai ya kita membicarakan, mensuzonkan. Makanya dalam Islam ada istilahnya namanya tabayun. Apa itu tabayun? Ada yang tahu? Tabayun. Meneliti. Ada lagi? Yang ingin tahu mungkin? Menjelaskan. Menelusuri. Nah, tabayun dari ketiga jawaban teman kita itu suruhnya dia lengkap tentang tabayun. Tepuk tangan. Tabayun itu adalah untuk mengklarifikasi data secara baik-baik, itu namanya tabayun. Di antara bahwa itu iman memiliki 63 cabang, di antaranya adalah 1. Memenuhi janji. 2. Berterima. 3. 4. Dan menutupi aib orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, kita lihat butiran sikap di sini. Pasti sama-sama kita senantiasa bersosialisasi dengan manusia. Maka kita lihat pernyataan ini. Nilai karakter apa yang harus kita tulis pada butiran ini? Sebagai orang beriman selalu memiliki janji, karena bukan saja bukti nyata yang harus diwujudkan, tetapi juga karena menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi muslim. Nilai karakternya adalah religius. Ada religius, ada lingkungan, ada juga nilai karakternya ada sosial yang baik. Sekarang nomor 2, mewujudkan sikap saling mencintai, saling menjaga sehingga menjadi keluarga atau lingkungan masyarakat yang luas. Kira-kira ini masuk pada karakter apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab Terhadap lingkungan. Coba kita lihat. Iya, betul. Tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, jika berjanji setepati dan dipenuhi. Karena kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira inilah karakter apa?
Tanggung jawab. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi yang lain? Baik, coba kita lihat. Tanggung jawab dan peduli lingkungan. Tangan. Baik, selanjutnya ya kita akan memasuki sesi diskusi. Maka saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Memelihara lisan. Ini yang memelihara lisan. Baik. Memenuhi janji. Kemudian menutupi aib. Selanjutnya ini untuk kertasnya. Ini untuk kertasnya juga. Ini untuk kertasnya juga. Baik, untuk apa namanya? Pulpen, apa namanya? Spidol. Silakan. Yang merah biru. Ini. Kuning merah, kuning hijau. Baik, silakan agak berembuk dulu. Mulai diangkat kursinya. Ya, pasal. Banyak kan, harusnya nanti kita pakai yang sampai poinnya ada ya poinnya. Ini termasuk poinnya nanti. Kalau sekarang berapa banyak lalu kenapa banyak manusia? Ini kalau kita nyusun ini kan macam-macam air. Ada 2 kan kita. Baik, saya rasa semua diskusi dan pembuatan peta konsep sudah selesai dilakukan. Maka kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yakni adalah presentasi hasil daripada setiap karya kalian masing-masing. Yang pertama kepada kelompok Zaki. Ya, silakan kelompok 3 ya. Silakan. Di sini mewakili dari kelompok 3 yang beranggotakan Evan, Regan, dan Zaki ingin mempresentasikan diskusi yang tadi dibahas. Tema utamanya adalah memelihara lisan. Memelihara lisan merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena dari lisan yang tidak tertata dapat menimbulkan pertikaian. Sebaliknya, jika bijak dalam menggunakannya, maka bisa timbul perdamaian. Dari timbul dampak kita tidak memelihara lisan itu ada 3. Yang pertama fitnah, ghibah, dan buhtan. Dari fitnah itu adalah wal fitnatu akbaru minal qatl, yang artinya fitnah lebih besar dari pembunuhan. Sedangkan pengertian ghibah yakni membicarakan orang lain yang tidak hadir dari segi kekurangan maupun kelebihannya. Dan pengertian buhtan adalah dusta atau bohong besar. Lalu adapun dalil dari menjaga lisan yang akan dibacakan oleh Hakim Sahdan. Ya, dalil menjaga lisan ya mata syahadu alaihimul alsinatuhum
wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'lamun. Surat An-Nur ayat 24, surat ke-24. Yang artinya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24, surat ke-24. 24. Maka ini harus kita kerjakan. Bagaimana al-amru bil wujub, perintah itu adalah kewajiban. Sekian dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya untuk kelompok Al-San. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Habib, Alsar, Dani, Panan, dan Rafi. Jadi di sini babnya ini tentang membahas memenuhi janji. Adapun pengertian memenuhi janji ialah salah satu bukti beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah perangai terpuji. Lalu janji juga terbagi menjadi 2. Ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 1:7 ayat 1. Maka kita ucapkan terima kasih dan begitu kita aplaus apresiasi untuk diri kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya untuk mengikat daripada apa yang kita pelajari dan apa yang kita diskusikan, maka sama-sama kita akan merangkum daripada hasil diskusi kita semua berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Rangkuman yang telah kita sampaikan tadi yakni adalah dinul Islam terdiri dari pokok. Pertama akidah, yaitu pokok-pokok ajaran tentang keimanan yang dikenal dengan sebutan 6 rukun iman. Kedua syariah, yakni pokok-pokok ajaran tentang hukum Islam yang dikenal dengan istilah 5 rukun, yakni rukun Islam. Kemudian selanjutnya adalah akhlak atau etika. Kemudian yang kedua, iman itu terbagi menjadi 63 cabang. Di antaranya ada 4, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Ini semua adalah rangkuman daripada materi yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Maka selanjutnya untuk menguatkan dan bisa menjadikan suatu bahan acuan, sama-sama kita akan mengisi penilaian sikap diri, yang mana ini akan saya berikan kertas yakni tentang pernyataan ini. S maksudnya adalah setuju, R adalah ragu, TS yang dimaksud adalah tidak setuju. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Pertama adalah Ramadan, Ubaidillah Syafi'i, Raihan Abiyakta, Sadan Rifat. Kemudian Rafi Izzuddin. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita seluruhnya sudah terlaksana dari awal materi sampai akhir ini. Maka untuk mengakhiri sebelumnya, kita kumpulkan terlebih dahulu akan lembar jawaban.
seluruhnya dirapikan apa yang telah kalian bawa, baik buku, pulpen, dan spidol, dirapikan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Baik seluruhnya, alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai kegiatan pada materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, melalui lisan, menutupi aib orang lain. Maka saya sampaikan kepada kita semua, introspeksi untuk diri kita semua dan tambahan ilmu untuk kita semua. Kita harus senantiasa menepati janji kita ketika janji itu baik untuk diri kita dan orang lain. Dan begitu pula menjaga lisan menjadi suatu faktor penting untuk terjadinya kedamaian di antara kita, teman ataupun dengan lingkungan. Kita menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.